dan Ferry lagi. Norma dan Ferry. Itulah akibatnya. Kawin terlalu muda. Selalu cekcok. Tidak pernah tentram. Kemarin sore mereka juga bertengkar. Dan juga kemarinnya lagi. Hampir setiap hari. Kadang-kadang Mama ingin kita semua pindah dari komplek ini ke tempat yang lebih enak, lebih tenang, jauh dari kebisingan tetangga yang suka usir dan celoteh. Toh, sudah tidak mungkin lagi kan pemerintah mengirim kita semua ke Holland. Iya, Mah. Siska sudah menabung untuk itu. Siska, belum pulang dia. Belum, Mah. Mah, nanti sore ada yang ingin melamarku. Ada seorang lelaki yang ingin melamarku, Mah. Melamar? Iya, melamar. Mama setuju kan? Mah? Dia baik, Iya. setia, Iya, Mah. sehat. Maksud Mama? Maksud Mama, misalnya tidak terkena TBC atau penyakit berbahaya yang sejenis. Tidak, Mah. Belum pernah punya istri. Tentu saja belum. Bagaimana mungkin? Mungkin saja, Diana. Gadis itu mesti hati-hati. Jadi dia masih bujangan. Iya, Punya pekerjaan tetap. dia seorang dokter. Dokter. Betul. Baru lulus 6 bulan yang lalu. Bulan depan ia bertugas di Banjarmasin, pedalaman Kalimantan. Itu sudah cita-citanya sejak ia masih kecil. Katanya, lebih baik menolong orang-orang miskin di dusun-dusun daripada... Tugas seorang dokter dimanapun ia berada akan tetap sama. Di kota besar, di gunung, ataupun di desa. Tetap saja ia harus menolong orang. Mah, Mama tidak apa-apa kan? Tidak, tidak apa. Tolong ambilkan tisu. Ini, Mah. Mama tidak apa-apa kan? Tidak, cuma sesak sedikit. Kita pindah ke kamar saja ya. Tidak usah. Kata dokter Worang, kalau Mama istirahatnya cukup, tidak berpikir yang bukan-bukan, penyakit semacam ini akan lenyap sama sekali. Asmatis, tak perlu dicemaskan. Ya sudah. Berapa lama doktermu itu di Banjarmasin? Setahun? 2 tahun? Tidak tahu, Mah. Mungkin seterusnya. Tapi tak tahulah. Seterusnya? Apa maksudmu seterusnya? Belum pasti. Tapi Mama setuju kan? Sudah yakin betul kamu? Dia bisa dipercaya. Aku sudah yakin, Mah. Dia cinta padaku. Dan kau cinta dia. Iya, Mah. Aku juga mencintainya. Kalau kau dan kekasihmu itu sudah mantap, apalagi yang mesti kukatakan? Aku setuju saja. Mah. Makasih ya, Mah. Tapi bilanglah baik-baik pada Siska, kakakmu. Aku tidak tahu mesti bilang apa. Sudah berapa lama kau kenal dengan dia, ha? Sudah 1 tahun, Mah. 1 tahun? Kami satu sekolah, tapi dia lebih tinggi dari aku 3 tingkat. 1 tahun.
Jadi selama ini kau sembunyikan hal itu di hadapan kita semua. Siska, Gina, Rodi juga belum pernah kenal dengan doktermu itu. Aku cuma menjaga supaya Kita semua tidak tahu kau sedang cinta-cintanya. Bagus betul kalau begitu. Tidak, Ma. Tidak. Mama tahu kan, aku bukan orang yang seperti itu. Atau kau malu, Diana? Punya mama sepertiku. Lumpuh, bengek, dan tidak selama ibu-ibu yang lainnya. Bukan, Ma. Aku sayang Mama. Semestinya begitu. Kau tahu dia mencintai kau. Kau juga mencintainya. Langsung saja kau kenalkan pada kita semua. Pada Mama, pada Siska, Gina, Rodi. Ajak dia kemari. Aku melarangnya. Kenapa? Gina dan Rodi aku tak khawatir. Tapi Siska... Kalau pemuda itu baik, masa kakak-kakakmu juga tidak bisa menerimanya dengan baik? Sebelum pemuda itu membahas soal pernikahan, apa salahnya ia untuk bergaul dulu? Kau tikam aku dari belakang. Nah, bukan. Kau tikam aku dari belakang. Kau tikam aku dari belakang. Rodi, jangan terlalu keras. Ini sudah hampir maghrib. Tetangga-tetangga tak suka ada yang ribut-ribut. Bilang saja sama mereka. Dibilangin. Sudahlah, Din. Kita pengen lihat orang lagi senang. Oke. Dulu papamu juga begitu. Sering main sandiwara. Tapi begitu ia ada di atas panggung, semua orang kagum padanya. Memang dia gagah sekali. Suaranya berat dan mantap. Kumis dan brewoknya lebat. Sampai-sampai sahabatnya sendiri tak bisa mengenalinya lagi. Untung Mama sudah hafal logat bicaranya. Rupanya kegemarannya itu menurun pada Rodi. Tak bisa disalahkan. Almarhum papamu tak kita sangka akan meninggalkan kita secepat ini di kompleks. Sementara ia benar-benar berharap betul untuk bisa dengan yang lain pindah ke Holland. Ada saudaranya di sana. Kompleks. Sementara ini sudah 20 tahun kan, Diana, kita tinggali sarang burung ini. Ma, Kalau tahu kejadiannya begini, kita akan tetap tinggal di Ambon. Tidak terburu-buru, berbondong-bondong dengan yang lain pindah kemari. Dulu papamu kaya, punya pabrik tenun. Ya, sudah nasib. Ke barat tak bisa, ke timur pun enggan. Ma, besok malam Yosua akan datang kemari Kemari? Untuk apa? untuk melamarku resmi. Kalau Mama setuju, semuanya setuju, beres sudah segala sesuatunya. Dan kami akan menikah akhir bulan ini. Terus kami langsung pindah ke Banjarmasin. Besok malam. Terburu-buru, Diana. Lagi pula, kau belum memberitahu pada Siska, pada Gina. Besok malam, kau permainkan Mama. Betul, Ma. Aku dan Yosua sependapat supaya pernikahan kami dilaksanakan secara sederhana saja. Tak perlu mewah-mewah. Aku setuju begitu. Ini baik dalam keadaan keluarga kita yang seperti sekarang ini. Mama dan kita semua tak perlu repot-repot. Sebetulnya niatnya ini ingin dilaksanakan 4,5 bulan yang lalu. Tapi aku melarangnya. Aku mesti siap-siap dulu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara bilangnya ke Mama, Siska dan juga Gina. Lalu akhirnya toh, hal ini tak bisa kau sembunyikan lebih lama lagi. Iya, Ma. Tidak bisa aku sembunyikan lebih lama lagi. Terburu-buru.
Nanti tetangga mengira telah terjadi sesuatu yang aib padamu. Mengira kau hamil lebih dulu. Ma, kita kan sudah terbiasa untuk tidak memperdulikan omongan-omongan mereka. Ya sudah kalau begitu maumu. Kita mesti siap-siap. Calon menantuku harus mempunyai kesan bahwa kau bukan gadis sembarang. Jam berapa ia mau datang kemari? Mungkin sekitar jam 7 atau jam 8, Ma. Sendirian atau berombongan? Dia punya kawan yang bisa dibilang paman angkatnya. Orangnya baik dan dialah yang banyak membantu Yosua menyelesaikan sekolahnya. Apa dia itu? Maksud Mama, Apa agamanya? Islam, seperti kita. Kristen, Ma. Kristen ya? Tapi tak apa dia nak. Banyak orang yang kawin berlainan agama tetap bisa hidup bahagia. Siapa dia? Rodi, kau akan punya ipar seorang dokter. Siapa laki-laki itu? Masih bujangan? Dokter, calon suami adikmu. Calonnya seorang dokter. Sudah yakin? Dia belum punya istri. Tentu saja aku sudah yakin. Sudah 1 tahun kami berhubungan. Bukan jaminan. Apalagi cuma 1 tahun. Laki-laki sekarang sering bilang dirinya masih bujangan hanya untuk membujuk seorang perawan. Padahal anaknya sudah 3. Heh, jangan bicara sembarangan begitu kau. Cuma bersikap hati-hati sedikit. Apa salahnya? Yakin betul-betul dia mencintaimu? Iya, Masih muda? Masih punya orang tua? masih ini, masih itu. Pertanyaanmu itu bertele-tele, seperti hakim saja. Sudahlah, tak perlu marah. Maksudnya baik. Nama calon iparmu Yosua, asal dari Malang. Sudah lulus sekolah kedokteran dan bulan depan akan tugas di Banjarmasin. Oh, Kemari, duduk dekat aku sini. Kau cuma bilang oh, tak ada lanjutan lagi. Coba terus terang Rodi, senang atau tidak melihat adikmu dilamar orang? Mama bagaimana? Sudah tentu aku senang. Begitupun aku. Gampang saja. Kawinlah jika kau ingin kawin. Aku setuju saja. Rela. Kenapa mesti tidak? Jodoh bukan aku yang menentukan. Aku, laki-laki akan kawin kapan saja kalau aku ingin. Silakan saja. Tak akan aku halang-halangin ya tadiku. Asal aku tahu pasti laki-laki yang akan membawanya dari rumah ini betul-betul seorang laki-laki. Sudah jelas Yosua bukan banci. Bukan. Maksudku, dia itu setia. Betul-betul cinta sama kau. Bertanggung jawab. Dan sebagainya. Bagus kalau begitu. Mama juga sependapat. Siska sudah tahu? Belum? Belum. Baik. Sebaiknya kita kasih tahu. Supaya dia tidak tersinggung. Iya, aku tahu. Kalau saja aku masih segar bugar, pasti aku sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Gorden yang itu mesti diganti dengan yang baru, dengan warna yang lebih cerah. Aku ambil karpet Persia milik ayahmu dari gudang. Lalu ku taruh di situ, biar ruangan ini memberikan suasana yang gembira. Karpet itu bau. Mesti dicuci dulu. Kemarin, kulihat sudah jadi sarang tikus. Karpet itu bagus, Rodi. Warnanya aku suka. Kembang-kembangnya tidak kampungan. Akan aku cocokkan warna karpet dengan jok sofa ini yang berwarna coklat. Lalu ku taruh di sini. Alah, biar calon menantu melihat keadaan kita padanya saja. Tak perlu dipoles-poles. Tak perlu repot-repot. Terlalu mengada-ngada. Nanti dikiranya kita punya niatan untuk menjerat dia.
Dia mesti tahu juga, tidak semua perempuan itu lemah dan mau diganggu seenak perutnya saja. Nah, burung parkir kita sudah pulang. Rodi, Kurang ajar betul dia. Dia pikir kita ini orang murahan saja. Mengganggu perempuan baik-baik seenaknya saja. Kurang ajar betul. Dia pikir cukup dengan main mata dan senyum-senyum simpul, kita akan suka rela mengikuti dia. Enak betul punya pikiran cabul begitu. Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Baru pulang, bicaranya sudah lancar sekali. Entah dan dari mana itu datangnya monyet. Tiba-tiba saja sudah nongol di depan hidungku. Disenggol lagi Gina sampai belanjaan berantakan di tanah. Untung tidak ada yang tumpah. Lantaran semua kalengan dan bungkusan plastik. Tapi aku tahu itu disengaja. Cara paling gampang untuk bisa berkenalan sama seorang gadis, jalanan masih lebar. Cukup untuk 30 orang berjejer. Masa ia sampai bisa menubruk Gina, menyenggolnya? Sudah terang kan ia lakukan dengan maksudnya yang kurang sopan. Melihat kejadian itu, kumaki dia. Kusuruh dia minta maaf dan membantu Gina mengutip barang yang berantakan di tanah. Atau bagaimanalah pokoknya. Ini tidak. Lantaran dia senyum-senyum. nyengir-nyengir kuda. Tengil kan? Kalau begitu, coba. Jengkel tidak? Mentang-mentang mereka banyak, ada laki-laki semua. Sedangkan kita cuma berdua. Kumaki lagi. Laki-laki tak tahu malu kamu. Dia malah tertawa-tawa konyol sekali. Dia berbisik-bisik tentang aku. Siapa yang berani mengganggumu? Mau kemana kau? Mau mencari mereka? Sudah, tak usah. Duduk saja di situ. Mereka mengejek kita sambil berlari. Dan kamu kelihatannya senang diperlakukan begitu. Senang bagaimana? Senyum-senyum mereka. Pura-pura tidak mau dibantu. Biar saja, saya tidak apa-apa kok, tidak apa-apa kok. Kalau kau jengkel, bilanglah terus terang kalau kau jengkel. Kalau kau lembek, bakal bikin mereka tambah kurang ajar sama kita. Pasanglah muka cemberutmu. Aku tidak merasa diperlakukan kurang ajar sama mereka. Memang, kulihat dari jauh. Mereka tadinya lagi asik ngobrol dan tidak sengaja menubrukku. Jadi, kau lihat sebelumnya lagi asik ngobrol. Iya, Kalau begitu, bukan mereka yang menubruk kau, tapi kamu yang menyediakan diri untuk ditubruk. Memalukan. Mestinya, kalau kau tahu mereka datang, cepat-cepatlah menghindar. iya. Tapi tak kusangka seperti itu jalan mereka. Nah, kalau begitu, baru mau menghindar, sudah ketubruk duluan. Pokoknya memalukan. Meski tidak bilang maaf, mereka mengangguk kepadaku dengan ramah. Apa salahnya senyum-senyum? Mereka bukan berandal kok. Bagaimanapun juga, ini bikin malu. Menyediakan diri seperti Seperti apa? sama orang-orang yang sopan. Kita boleh senyum semanis-manisnya. Tapi senyum untuk berandal itu bikin seakan-akan kau tidak punya harga diri. Kau tahu siapa mereka? Namanya Wimpy. Kau sudah kenal rupanya. Dia baru 2 minggu di sini. Datang dari Ambon untuk melanjutkan sekolah akademik teknik. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang pilot. Dia tinggal dekat situ, di dekat rumah Om Pati. Hafal di luar kepala. Minggu lalu, Rosi menceritakannya kepadaku. Kurasa Rosi ada hati sama Wim. Sebab matanya bercahaya-cahaya waktu dia bercerita. Rosi, kok pasangannya cocok? Yang laki-laki muka badak cerewet dan yang perempuan becak mulut dan sok. Seperti dialah cewek yang paling cantik sedunia. Mestinya sebutan jabu bol itu ditunjukkan padanya, bukan padaku. Kenapa mesti menjelek-jelekan orang? Tak baik begitu. Pasar baru penuh. Sesak sampai media barang-barang. Banyak orang bikin pusing kepala. Harga barang naik 2 kali lipat. Minyak, telur, keju, mentega, terigu. Bulan-bulan mendatang, aku taksir bakal naik lagi harganya. Atau barangkali aku dan Gina mesti pindah kerja ke perusahaan yang mampu bayar gajiku 2 kali lipat dari gajiku yang sekarang. Nah, kalau begitu, pindahlah ke Pertamina. Gajimu pasti lebih tinggi. Pikiran itu mestinya datang dari kau. Niat untuk kerja apapun, bukan cuma luntang-lantung tak karuan. Sekolah sudah tak mau,
Maunya cuma makan, tidur, berteriak menghafalkan sandiwara. Aku punya rencana untuk berhenti sekolah untuk meringankan beban. Apa? Diana, kau tidak boleh begitu. Kau mesti menjadi orang pintar. Mesti menyelesaikan sekolahmu sampai mendapatkan titel. Kita semua kerja capek-capek untuk kau. Kau jangan punya niatan ngawur begitu. Apa maksud Diana? Betul-betul dia sudah tidak mau sekolah. Barangkali dia tersinggung lantaran kau menyuruh. Semestinya kau tidak bilang begitu di hadapannya. Adatnya keras, perasaannya halus. Dia mudah tersinggung. Perempuan-perempuan yang mau maju mestinya tidak mudah tersinggung. Aku cuma mengatakan kenyataannya saja. Kenapa dia mesti tersinggung? Kan dia tahu semua harapan sudah ditumpahkan kepadanya. Aku kerja, Gina kerja, semua untuk sekolahnya. Dia juga tahu itu. Tapi kan tidak usah dibicarakan lagi. Setiap kali kau mengatakan hal-hal yang tidak dipentingkan. Entahlah. Diana, Aku pergi kuliah dulu. tak kau katakan sekarang saja. Tidak usah, Mah. Nanti malam saja. Atau mama saja yang bilang. Jangan. Biar aku saja. Aku pergi dulu ya. Sudah, hati-hati. Kenapa anak itu? Aneh betul kelihatannya. Dia mau bicara denganmu. Rodi, Iya, Bicara Mam. Aku tahu. bicara tentang apa? Tentang ia tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi. Bukan. Uang sekolahnya yang kau berikan kemarin, dia belikan lotre. Dia yakin akan dapat hadiah nomor 1. Apa-apaan ini? Betul. Aku juga mau pergi dulu, Mam. Mau latihan. Sudah waktunya. Tidak mandi dulu. Alah, Papa juga seminggu sekali mandinya. Lumat semua harapan. Ketika aku tahu kaulah si pengkhianat itu. Dasar tak tahu malu. Betul begitu, Ma. masih saja kau hiraukan gurauan Rodi. Kita semua sudah tahu. Diana tak mungkin begitu. Syukurlah kalau begitu. Aku tak mau jadi payah kita sia-sia. Biarpun dia perempuan, dia masih menjadi orang pintar. Mesti menyeluruskan semua perhatiannya ke belajar dan belajar. Aku sudah rela dia tidak memikirkan tentang biaya hidup ataupun sekolahnya. Asal dia mau sungguh-sungguh untuk belajar. Kau sayang Diana, sis. Sudah tentu. Kenapa Mama tanyakan begitu? Tidak apa. Aku cuma ingin tahu. Apapun yang ia lakukan, asal baik untuknya, kau akan benar-benar merelakannya, kan? Ya, tentu. Betul-betul merelakan. Siap. Asal baik untuk adikmu, Siapa? Diana. Tentu. Yang aku tidak rela cuma 2 hal. Itu pun aku harap dia tidak lakukan. Apa itu? 1. Dia berhenti sekolah dan menyia-nyiakan harapan kita. Dan 2. Dia jangan dulu punya niatan untuk kawin, melangkahi aku dan Gina. Itu pun aku harap Gina tidak lakukan. Kalau dia lakukan juga, berarti Berarti apa? dia melangkahi mayatku. Apa yang Mama ingin katakan? Tentang seorang datang dan melamar Diana, bukan? Tidak. Tidak ada seorang pun yang datang kemari untuk melamar Diana. Aku hanya kepikiran. Bulan depan, Diana genap 27 tahun. Ya, memang sudah rasanya. Gina 30 tahun. Sudah waktunya. Ibu-ibu seumur aku menggendong seorang cucu. Laki-laki atau perempuan. Alangkah bahagia
bahagianya bisa merasakan kencing itu di pangkuanku. Tangis keras tiap pagi melihat kalian sibuk membuat susu untuk anak kalian. Aku yakin waktunya akan tiba. Ma? Hah? Tidak. Kalau saja aku masih segar-segar, pasti aku sudah membanggakan kalian semua di depan ibu-ibu yang mempunyai anak laki-laki. Sampai salah seorang mereka datang kemari untuk membuktikan omongan mama. Hah? Hah? Tidak, tidak apa-apa. Pindah ke kamar ya. Mama kecapean. Ma, apa sekarang saja? Ya, Tapi sepertinya dia sedang kusut pikiran. Apa sudah waktunya aku bilang sekarang? bilanglah. Tapi apa yang pertama kali aku bilang? Karanglah satu atau dua kalimat yang tidak menyakiti hatinya. Iya, Ma, aku tahu. Tapi apa? Sudah tidak ada waktu lagi, Diana. Sebentar lagi ia akan tiba, kan? Kata Yosua, sekitar jam 8 kira-kira. Waktumu hanya 1 jam. Sekaranglah. Ma, aku takut. Ini itu. Semuanya berantakan. Tidak ada pada tempatnya. Bagaimana mungkin kita bisa masak makanan enak? Kalau dapurnya saja sudah seperti kandang ayam begini. Sampah di mana-mana. Ma, aku tidak tega menyakiti hatinya. Celaka. Asap kompor bikin ruangan ini jadi hitam. Tugas sudah dibagi-bagi, masih saja tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dus-dus ini juga, apa gunanya ditaruh di pojok sini? Kan cuma dijadikan sarang tikus. Iya, nanti juga aku buang. Nanti kapan? Tahun depan. Ma, aku mundur saja ya. Ku tunggu sampai Siska dan Gina kawin duluan. Kau mesti berani. Ribut-ribut.
Aku kira ada perang. Sudah jam 7. Doktermu datang malam ini kan? Sudah bilang pada Siska. Sekarang saja. Kapan lagi aku tahu? Memang susah, tapi kau mesti paksakan untuk bilang. Apa aku saja yang bilang? Jangan, biar aku saja. Memang mesti kau. Rumah mesti bersih, tapi dapur kotornya bukan main. Sampah di mana-mana. Sis, Tolong ambilkan aku minum, Din. iya. Aku bikinkan yang dingin ya. Ya. Ini. Sis? Sis? Kenapa? Sis, kenapa kau menangis? Tidak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada yang katakan padaku. Katakanlah, aku sudah siap. Dari mana kau tahu? Gina, Iya, Siska. bunga itu ada di lemariku. Ambillah dan bawa kemari. Bunga itu milik Diana, bukan punya kita. Baiklah, tunggu sebentar. Apa artinya semua ini? Nanti juga kau lihat sendiri. Gina, cepatlah! Ini Siska. Ini karangan bunga, bukan main romantisnya. Aku terima tadi siang waktu kau pergi. Tadinya aku heran, tapi tidak lagi setelah baca tulisan di sini. Aku baca, Tunggu. Apa artinya semua ini? baiklah, aku baca supaya kau mengerti. Untuk mama dan kakak-kakak, Siska, Gina, Rodi, nanti malam saya datang secara resmi melamar Diana. Tertanda Yosua. Bunga ini dari dia. Ya, dengan maksud ini dia mengirimkan ini buat kita, buat kau. Jadi selama ini kami telah kau bohongi. Seakan-akan giat belajar, padahal lewat jalur belakang, berpacaran, dan dengan diam-diam merencanakan sebuah perkawinan. Jelas sudah, hubungan kau dengan pemuda ini sudah sangat mendalam. Sebab buktinya kau sudah berani meningkat ke upacara pelamaran. Siapa tadi namanya? Yosua. Namanya saja kurang bagus. Apalah arti sebuah nama? Seperti kata Romeo. Diam kamu. Bukan sekarang waktunya untuk melucu. Caramu menyelesaikan persoalan ini aku tidak suka. Seakan-akan aku, Mama, Gina, dan Logi adalah penguasa yang zalim yang bakal melarang setiap tindakanmu. Kenapa mesti sembunyi-sembunyi? Toh bagaimanapun juga akan ketahuan. Lagi gadis-gadis. Saat untuk kawin datang juga. Tapi tidak untuk Diana. Waktunya belum tepat. Lalu kapan? Usianya sudah genap 27 tahun. Dan aku, Ma, aku 31. Tapi aku merasa juga belum pantas untuk... Membohongi dirimu sendiri, Nak. Membohongi dirimu sendiri. Tidak, Diana masih sekolah, masih tanggung, masih punya tugas untuk menyelesaikan sesuatu. Supaya aku dan Gina yang kerja selama 10 jam mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membiayai sekolahnya tidak merasa disia-siakan. Apa Diana tidak punya rasa terima kasih? Aku tidak menuntut yang bukan-bukan, Ma. Aku cuma ingin dia selesaikan dulu sekolahnya, cuma itu. Mama memang tidak bisa membantu apa-apa. Mama
lupa. Mama juga baik hidupnya selalu menyusahkan kalian. Mama jangan, aku tidak bermaksud menyakiti hati Mama. Tadinya Rodi yang kami harapkan sekarang tidak lagi, lantaran dia sudah gila sandiwara. Dan kau, ini balasanmu pada kita semua. Caramu menyelesaikan persoalan ini aku tidak suka. Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Kenapa masih sembunyi-sembunyi? So bagaimanapun juga akan ketahuan. Mereka sudah merencanakannya lama sekali. Sudah 1 tahun Diana mengenal Joshua. 1 tahun. Kau pikir itu lama? Dan waktu yang bagus untuk mengamati calon suaminya. Tapi kau tidak berhak melarang. Kau cuman kakak. Cuman mama yang bisa melarang. Aku kepala keluarga di sini. Aku yang menentukan. Apapun yang kalian lakukan, aku yang menanggung akibatnya. Bukan kalian saja. Aku sudah bilang padamu, Rodi. Kalau kau tak suka dengan cara aku mengatur di rumah ini, kau boleh pergi suka hatimu. Kau kan laki-laki. Bisa berjalan sendiri. Mengingat umurmu yang sudah pantas untuk jadi om-om. Dan sekarang, apa yang kau lakukan? Itukah balasan terima kasihmu? Aku cinta pada Asa. Dan pada kami, tidak. Cinta Yusuf padaku sangat besar. Itu sudah jelas. Kau gadis pintar dan tidak jelek. Tak seorang pemuda pun yang tidak menginginkan gadis seperti kau. Aku tidak tahu bagaimana bilangnya. Aku tidak melihat kesempatan yang sebagus ini. Aku ingin. Oh, mungkin. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kesempatan. Astaga. Kenapa omonganmu tiba-tiba menjadi seorang pedagang? Kesempatan. Itu bahasa apa? Semacam kau menjajakan sesuatu dengan cara yang kasar. Ya. Sekarang aku mengerti. Kesempatan yang bagus untuk melarikan diri dari kami semua. Kawin. Lalu lari ke Banjarmasin dan melupakan kita semua. Itukah balasanmu, Diana? Tidak. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tidak kulihat alasan ini lagi. Boleh aku ngomong? Tidak. Suaramu tidak kuperlukan. Sis, kau keberatan Diana berbahagia? Ma, aku tidak keberatan sama sekali, Mbak. Aku tidak. Aku janji akan aku lanjutkan sekolahku setelah kawin nanti. Itu bisa juga. Tapi bukan itu yang kuinginkan. Aku mau keselesaikan dulu sekolahmu. Seperti pesan papa sebelum ia meninggal. Yosua sangat mencintaiku. Dia berada di Banjarmasin untuk waktu yang tidak ditentukan. Dia membutuhkan aku dan aku mesti membantu dia. Dan mengecewakan kita semua. Aku sudah 27. Cuma menunggu 2 atau 3 tahun lagi. Aku tidak mau menjadi perawan tua. Kalau nantinya Yosua sakit hati dan memutuskan Kau harus hubungan, berani mengambil resiko, Diana. aku yang menentukan. Aku, bukan kau, tapi aku. Sudah, Din. Sudah. Aku yang bertanggung jawab nantinya, Diana. Aku, bukan kau. Sudah, sis. Sudah. Aku tidak meminta-minta kau ikut-ikutan menentukan masa depanku. Tidak. Semua yang kulakukan demi masa depanmu. Semua diam. Tunggu sebentar. Silakan masuk. Siapa, Ma? Aku tidak. Saya Yosua. Dan ini paman saya. Saya Rudi. Ini Mama. Ini Gina. Dan itu Siska. Silakan duduk. Duduklah, Nak. Maaf, keadaannya begini.
cuaca di sini sangat panas sekali. Di sini memang panas. Ya, barangkali mau hujan. Tapi saya suka daerah sini. Kompleks ini Kenapa? sepi, tentram, tak ada tangisan anak-anak kecil, jauh dari kebisingan. Jangan hiraukan. Itu sudah biasa terjadi. Tetangga sebelah, suami istri yang rukun, biasanya harus cekcok dulu. Apakah Nyonya sudah tahu maksud kedatangan kami? Ya, Iya, Bicaralah padanya. Semua tugas telah kuserahkan pada Siska untuk menyelesaikan soal ini. baiklah. Saya berbicara mewakili Yosua. Itu bukan berarti Yosua tidak berani untuk mengutarakan maksudnya. Saya yang bilang padanya, sudah semestinya orang tua atau teman dekat yang dipercayai mesti jadi penyambung lidah dalam urusan sepenting ini. Orang tua Yosua meninggal beberapa tahun yang lalu. Sayalah teman dekatnya. Dan saya gembira bisa berbicara atas nama dia. Nama saya Martin. tidak usah terlalu formal. Saya sudah tahu semuanya. Saya Siska, kakaknya yang paling tua. Dia dan 2 adik saya yatim sejak 8 tahun yang lalu. Itu pasti Pak Martin sudah tahu, bukan? Ya, ada oleh-oleh sedikit untuk keluarga Nyonya. Terima kasih. Dan untuk Diana, bukan ikatan, hanya sekedar oleh-oleh saja dari Yosua. Asal oleh-oleh ini tidak disertai dengan syarat yang mengikat. Kami menerimanya. Terima kasih. Baiklah, kami datang untuk melamar. Barangkali itu sudah diketahui. Baiklah. Saya akan berbicara terus terang saja di sini dan tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya tidak bilang setuju ataupun sebaliknya. Saya cuma menganjurkan supaya Joshua tidak mengganggu dulu Diana sampai dia menyelesaikan sekolahnya. Saya dengar-dengar Joshua mau pindah ke Banjarmasin. Pergilah. Dan kalau memang sudah jodoh, pasti bakal bertemu lagi. Itu saja yang saya mau bicarakan. Tunggulah sekitar 2 atau 3 tahun lagi. Beri Diana kesempatan melengkapi dirinya dengan ijazah. Sis, Saya harap Pak Martin dan Joshua maklumi semua ini. Ini demi kebaikan kalian berdua nantinya. Siska, Tapi apa artinya semua ini? Bukankah semuanya sudah setuju bahwa pernikahan akan dilaksanakan sebelum saya berangkat? Supaya saya dan Diana bisa berjuang bersama-sama di daerah yang belum kami kenal. Ya, saya pikir itu kurang tepat dan agak dicari-cari. Sebab sekolahnya bisa dilanjutkan nanti setelah ia menjadi istrinya Yosua. Tapi itu adalah pesan mendiang Papa. Saya kurang berani melanggarnya. Kami juga sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Saya harap kalian mengerti. Kenapa jadi berbalik begini? Jauh dari dugaan semula. Tidak ada yang berbalik. Sejak semula soalnya sudah begini. Yosua tidak mau jadi perampok, bukan? Yang tiba-tiba datang dan merampok Diana. Harapan kami satu-satunya. Saya mencintai Diana dan akan membuat kita bahagia sepanjang hidup saya. Nah, itu sudah cukup. Pergilah ke Banjarmasin dengan bakal itu. Saya yakin juga Diana bukan tipe gadis yang tidak setia. Ma, Mama tidak apa-apa. Tidak. Mama, ada apa? Tidak. Yos, Mama, Ma, sudah. Tenang saja. Biar saya yang periksa. Mama tidak apa-apa kan? Mama tidak apa-apa. Tekanan darahnya terlalu lemah dan rendah. Ya bisa dibilang terlalu lemah. Ada yang dia pendam dan itu melebihi kekuatan tubuhnya. Sekarang Mama hanya perlu cukup istirahat.
pindahkanlah dia ke dalam. Mama bangun. Di luar terlalu dingin. Pindahkan Din. Yosua, Ya, datanglah lain kali. Kalau suasananya sudah membaik. lusa barangkali kami kemari lagi. Aku mengerti. Tidak apa-apa. Apa boleh buat? Pintu masih terkunci. Mudah-mudahan lusa nanti sudah terbuka sedikit sehingga aku bisa menduga apa isinya. Maafkan Hasan. Ya. Sampaikan salam pada mama. Lusa aku bawakan obat. Baiklah. Kami permisi. Hati-hati di jalan. Ya. Sudah puas. Aku muak melihat tingkah kau yang seperti tadi. Menegakkan kepala seakan-akan kau ini papa. Penguasa Lalin Kaisar yang tak boleh dibantah kemauannya. Seolah-olah setiap kalimat yang kau ucapkan itu hukum yang harus dituruti. Rodi, diam. Apa untungnya dia terus-terusan? Dia menjadi badut terus-terusan. Kamu tidak pernah sungguh-sungguh dengan kata-katamu, Rodi. Tapi tiba-tiba saja sudah jadi besar begini. Tapi diamlah kau. Aku bicara untuk kau, untuk aku, untuk kita semua. Sis, kau pikir persoalan ini akan selesai begitu saja dengan apa yang kau katakan barusan? Kau pikirkan Diana, biar dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia adik kandung yang selama ini kau rawat, bakal menurut begitu saja dengan apa yang kau katakan. Diam. Apa maksudmu? Alasan sebenarnya, kau menolak Yosua bukan lantaran Diana masih sekolah, bukan? Apa maksudmu? Aku tahu. Kau pikir tentang apa? Perlukah aku katakan? Katakan. Katakan saja. Aku tidak takut. Jauh di lubuk hatimu, jauh di dalam situ, kau tidak rela dilangkahi adik-adik kau. Kau berpikir picik, tapi tidak mau berterus terang, takut harga dirimu. Rodi, Kau berpendapat baik semua. Lihat aku. Aku juga kakaknya Diana. Tapi aku tak sedikit pun menghalangi niat untuk kebahagiaan Diana. Contohlah aku. Aku bukan contoh yang baik. Aku sudah menyakiti hatinya. Aku sudah menyakiti hatinya. Rodi, kau tahu mengapa kau merelakan kakak-kakakmu menikah dulu? Karena kau seorang lelaki. Kau bisa makan apa saja asal kau mau. Tapi Siska, dia perempuan. Dan nasib perempuan menunggu itu dari dulu. Tabu rasanya untuk mencari. Aku sudah menyakiti hatinya. Aku sudah tega menyakiti hatinya. Mintalah maaf. Aku menyakiti.
yakin itu lantaran ia bahagia. Seorang laki-laki akan menjaganya seumur hidupnya. Masalahnya dokter itu baik. Anak itu tampan pula. Bisa kita lihat kan, Yosua benar-benar mencintai Diana. Dina, Mungkin saja, Ma. kita tidak perlu resah menyerahkan Diana pada Yosua. Tapi, kalau sampai hal itu terjadi, Yosua menyanyiakan Diana, biar dia lari ke kutub utara pun, akan ku kejar. Berdoa saja pada Tuhan. Radi, jadi pergi tidak? Aku sudah cantik-cantik untuk kau. Iya, aku tahu. Nah, pergi dulu ya. Hati-hati. Pergi dulu, Mah. Ya. Mau latihan sandiwara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyakitkan. Terkadang aku menyesali Papa. Mengapa dia melahirkan